teman-teman, kembali lagi ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang rejeksi. Tentunya sebelumnya kalian udah baca di sini ya. Nanti kalian bisa baca sendiri karena sudah saya jelaskan di selling pressure rejection ya. Oke, kita lanjut ke rejeksi buyer. Nah, ini adalah rejeksi buyer. Kita bahas yang nomor 1 teman-teman ya. Oke, kondisi market gimana? 20 IMA, 50, 200, 100 ya, ini mengindikasikan uptrend ya, karena golden cross 50 menembus 200 dan akan membuat formasi 20, 50, 100 dan 200. Oke. Candlenya adalah di sini. Di sini ada SSR ya. Resisten, breakout harusnya menjadi support ya. Dan ternyata ini menunjukkan yang namanya buying pressure ya. Tapi apakah ini sudah pasti ketika belum ini terbentuk? Kita sudah bisa menilai buying pressure belum? Saya bisa bicara buying pressure karena ini udah terbentuk teman-teman ya. Tapi kalau di sini masih jalan, saya ragu juga. Yang menjadi konfirmasinya ada rejeksi di SSR ini. Tunggu rejection di sini ya. Ini juga signifikan candle karena hammer dengan ekor seperti itu. Setiap ujung dan ekornya adalah support ya dan resisten. Oke, itu contoh nomor 1 dan akhirnya dia bullish ya. Cari rejection di sini di SSR. Kemudian contoh nomor 2 gimana? Bearish. Kondisi market dulu. 20, 50, 100, 200 menunjukkan uptrend ya. Tapi di sini malah bearish. Kita tunggu di 200 EMA. Ternyata ada candle hammer ya. Ini adalah candle yang udah nggak asing ya. Ini udah hammer yang paling bagus ya untuk open posisi buy. Ini loss momentum. Kenapa? Karena candlenya udah 1, 2, 3, 4 tanpa retracement menembus uptrend yang cukup kuat ya. Artinya ini hammer signifikan candle, tunggu rejection di setengah body dari hammer. Seperti biasa 50% body hammer ini. Oke, contoh nomor 3. Kondisi market 20 EMA, 50, kemudian di sini 100, 200. Ini marketnya ranging, cuma tren kecilnya uptrend ya. Di sini ada golden cross 200 menembus yang namanya 100 EMA dan mungkin nanti dilanjutkan oleh 50 menembus 100 EMA dan begitu seterusnya untuk pembalikan tren ya, dari downtrend menuju uptrend. Dan di sini 200 EMA ditembus break ya. Kita tahu di sini adalah SSR 200 EMA. Kemudian candle ini menunjukkan rejeksi dari 200 EMA juga seperti dark cloud cover ya. Kemudian candle setelahnya adalah hammer seperti bearish begini ya. Dan mendapatkan rejection dari 200 EMA. Jadi karena di sini uptrend golden cross, maka harapan kita adalah rejection di maksimal di sini. Di setengah dari wick ya. Karena doji itu kalau hammer begini ya, baik bearish ataupun bullish, perlu diketahui bahwa kalau ini merah, bawahnya adalah support, setengahnya adalah support, dan openingnya juga adalah support ya. Kalau ini reject ke atas atau menembus ke atas, menembus ekor ujung atasnya, kalau ini bearish berarti dia akan terus ke atas. Kalau dia ke bawah, waspadai di sini. Kalau reject dia ke atas bisa jadi bullish, apalagi di sini ada level yang namanya 200 EMA ya. Oke, cari rejection di sana di 200 EMA ataupun 50% ekor ini ya. Kalau dia reject ke atas melebihi lagi 200 EMA, artinya kemungkinan dia akan ke atas karena 200 EMA akan mendorongnya ke atas. Karena ini dalam bentuk retracement ya. Saya pernah bahas reversal dalam bentuk retracement. Oke, lanjut nomor 4 teman-teman ya. Contohnya
Kondisi market 20, 50, 100 ini nggak beraturan, ranging ya. Ranging market follow the trend. Trennya up ya. Di sini ada deviasi 1, reversal ya. Ini harusnya follow down bisa, cuma karena ini ada level di sini ya. Di sini saya buat garis ya kalau nggak salah. Di sini ada round number teman-teman ya. Dan 50% body dari candle ini nggak ditembus dengan baik. Malah di sini bullish seperti itu, hammer ya. Kayak palu, kayak apa ya? Pin bar bisa ya, pin bar enggak. Oke, mirip-mirip hammer gitulah ya. Bullish. Nah, kalau candle gini, cara tradingnya adalah sama. Waspadai di setengah wick ekornya, di bawah ekornya. Kalau udah ngebreak setengah ekornya, lebih baik jangan entry buy ya. Dan kita cari rejection di sekitar sini, karena di sini juga ada middle Bollinger Band. Sementara tren belum pernah retrace, kemungkinan ini juga jadi retrace, sama kayak di sini ya. Walaupun ini terbalik, mana ya sebelumnya yang, nah ini, walaupun ini bearish, ini bullish, hasilnya sama-sama ya. Karena di sini ada round number dan ada rejection dari middle Bollinger Band. Jadi kalau untuk candle seperti ini, waspadai di setengah ekornya. Kalau ini udah ditembus, ya udah berarti dia turun kemungkinan ya. Kalau ini reject ke atas dan nembus lagi yang namanya openingnya ini, maka ini bisa jadi terus ke atas dan bisa di buy. Oke, itu teman-teman. Jadi itu rejectionnya. Sekarang kita lihat videonya. Oke, ini adalah kita mulai yang pertama ya. Pertama adalah inverted bullish hammer seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dia kan bergerak ke atas, tapi saya tunggu ya. Saya tunggu karena harus rejection dari SSR. Waktu masih ada, nah dia nembus SSR, lihat, dan deviasi 1. Kemudian ada reject. Nah, itu dia rejectnya. Kalau setelah lewat closing juga bisa ya. Saya kan langsung di opening. Ketika dia reject ke opening, saya langsung buy. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekarang bullish hammer, buying pressure wick ya. Ini hammer-hammer semua, saya emang suka yang hammer-hammer ya, karena dia signifikan. Oke, setengah body, reject. Nah, itu dia rejection ya. Ini dia nggak bullish total karena di atasnya ada 100 EMA ya, jadi waspada juga sama candle-candle seperti ini. Tuh lihat 100 EMA dia memberikan reject lagi. Cuma karena 200 EMA dan tren momentum bearish udah kebanyakan ya, udah oversold, jadi ya dia bisa bullish. Oke, sekarang nomor 3, bearish hammer lagi ya. Ini adalah bearish hammer yang close di atas 200 EMA. Jadi walaupun dia bearish, layak untuk kita jadikan, nah itu dia, ditembus kemudian reject lagi. Ya, itu dia, reject ke atas 200 EMA, ya udah di buy ya, berarti dia nggak jadi turun. Jadi itu dia, usahakan entry setelah Anda tahu ada rejection dan
candlenya pasti ya, candlenya pasti atau candlenya signifikan ya, sejenis hammer. Nanti kalian bisa cari-cari lagi, contoh-contohnya banyak sekali ya, hammer-hammer ini banyak sekali, dan emang probability hammer itu sangat bagus kalau kita bisa baca kondisi marketnya. Kalau candlenya aja ya agak susah. Oke, sekarang terakhir bullish hammer. Nah, sekarang bullish hammer, buying pressure wick ya. Di sini rasanya saya nggak entry ya, cuma oke, itu dia kan ke bawah, ke setengah dari wicknya. Di sana ada middle Bollinger Band. Kalau dia macet begini, ini artinya low volume market ya, artinya market nggak bergerak. Nah, itu rejection. Sebaiknya tunggu dulu sampai dia ke, nah itu dia kita baru entry di sana. Karena ini ranging market ya, ranging market, retracement ke middle Bollinger Band dan trend continuation ke deviasi satu lagi. Karena tekanan marketnya dirasa cukup kencang, ini bullish semua ya. Oke teman-teman, itu yang terakhir. Oke, terima kasih udah menonton. Dan itu aja teman-teman ya, untuk pembahasan kali ini, rejeksi buyer. Ini baru yang contoh satu. Mungkin kalau ada waktu saya akan buat contoh-contoh lain lagi dalam bentuk video lagi ya. Dan videonya juga akan saya upload. Cuma akan saya upload beberapa nanti ya. Untuk yang contoh-contoh lain mungkin akan saya linkkan di e-booknya aja gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam trader.